Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya di sini, Air Motor Rider. Oke, untuk kali ini saya mau coba membahas Xiaomi yang kemarin saya sempat keluhkan juga ya. Jadi saya sempat cari-cari tahu bagaimana caranya memperbaiki Xiaomi yang blood lock, atau misalkan pun dia mati suri atau mati ya, seperti ini kan. Ini tadi mati lagi, dia hidup lagi, pencet ya, cuma bunyi sekali bip doang, karena belum ada yang tahu juga ya cara memecahkan masalahnya ini. Jadi saya untuk berniat membongkarnya sendiri. Saya akan coba bongkar. Jadi cara membongkarnya ya, pertama kalian harus lepaskan dulu memory cardnya, oke. Dan bagian baterai juga kalian mesti lepas, oke. Ini bagian baterainya ya. Saya coba-coba cek baterainya, ternyata baterainya kondisinya nggak bermasalah ya. Baterainya masih oke, karena tadi saya sempat nyalain, terus saya simpan lagi beberapa jam, terus nyalain lagi, baterainya tetap masih turunnya nggak terlalu parah ya, paling cuma 3% atau 2%an turunnya. Berarti baterai nggak bermasalah. Berarti emang yang bermasalah dia ada di bagian kamera ini. Oke, dan langsung saya akan eksekusi kameranya. Yang pertama saya akan buka dulu bagian-bagian ininya. Oke, untuk kalian mungkin kalau misalkan susah untuk cara membukanya, kalian bisa menggunakan cutter ya, pelan-pelan di bagian garis-garis ini nih. Karena di bagian garis ini kan ada celahnya ini. Ini sudah saya buka ya, dan karena kalau ini saya tinggal congkel aja pakai kuku ya. Kalau misalkan kalian ada kuku, congkel aja, nggak perlu sayang barang bro. Kalau misalkan kalian pengen bisa ya, kalian harus bisa mencoba mengeksekusi barang kalian. Nah oke, ini udah kebuka ya. Oke, dan penampakannya seperti ini ya. Lalu di bagian pinggir ini kan ada 4 baut. Ada 4 baut ya di sini. Oke, bentar. 1, 2, 3, 4. Yang 2 tadi saya sudah buka, karena tadinya saya tidak akan mereview dulu, tidak akan buat tutorial dulu, tapi ya sekalian aja deh. Oke, sini ada baut ya, 1. Dan untuk cara mengeluarkan bagian komponen mesti hati-hati ya, karena ini lumayan ngeri juga, nyangkut, terutama untuk mikrofonnya. Dia kan ngejepit kalau nggak salah. Nah ini dia. Oke. Jadi modulnya tuh rumit ya, daripada kita bawa ke tempat servis kan, sebelum kita bawa ke tempat servis, kita coba dulu dengan cara kita sendiri, mungkin aja kan bisa. Sebenarnya sih untuk Xiaomi ini saya bilang emang keren ya. Dia menggunakan speakernya juga beda dari yang lain. Dia ini speaker ya, kalau nggak salah ini speaker ya, nggak tahu deh, mungkin kalian yang tahu apa ini, tapi kalau menurut saya mungkin ini speaker ya. Dan untuk mikrofon kan ini nih. Ada beberapa cara ya buat, menurut yang sudah memakai Xiaomi Y ini dan yang sudah mengalami hal yang serupa, itu katanya nggak boleh lembab ya. Pertama nggak boleh lembab ataupun basah ya, karena bisa terjadi konsleting ya. Konsleting mungkin dari komponennya bro. Emang ngerasa sih nggak lembab ini, nggak terlalu lembab juga sih, cuman ya mungkin aja sih karena komponen ini rentan ya. Karena komponen ini rentan bisa aja. Dan hal yang paling penting untuk sebuah komponen itu biasanya bagian chipsnya ini nih. Biasanya sih yang saya tahu
tapi nggak tahu, mungkin buat kalian yang lebih tahu bisa berbagi tipsnya. Oke, dan ada beberapa hal ya komponen PCB Xiaomi kalian lembab atau basah. Yang pertama, kalau misalkan kalian punya head dryer, bisa pakai head dryer, bisa menggunakan sebuah head dryer untuk mengeringkan sebuah PCB-nya, sebuah komponen-komponennya, ataupun juga bisa dengan cara manual, yaitu dijemur di bawah terik matahari 1 sampai 2 jam, 1 sampai 2 jaman lah ya. Dan ada juga cara hal lain, yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam beras. Ada juga yang menyarankan seperti itu, untuk dimasukkan ke dalam beras. Ya emang si beras juga kan mungkin mengandung panas kali ya, dari energi berasnya itu. Oke, tanpa lama-lama lagi saya akan coba mau saya panasin pakai head dryer. Mudah-mudahan sih dia hidup lagi ya. Tadi dia mati kan. Saya akan coba hidupkan dengan head dryer. Oke, dan ini sudah ada head dryer ya. Jika kalian sudah merasa cukup PCB-nya ini udah merasa kering, maka kita diamkan dulu beberapa menit untuk mendinginkan kembali PCB yang sudah di head dryer tadi. Oke. Sambil menunggu kalian bisa ngopi dulu, apa dulu kayak terserah kalian. Oke, sambil menunggu. Dan tahap selanjutnya, sekiranya sudah merasa kering bagian komponen PCB-nya, saya akan coba pasangkan kembali ya. Dan untuk pemasangan tetap ya mesti hati-hati, karena bagian mikrofon ini di atas dia, jadi yang mesti pertama dimasukkan. Itu bagian tombol atas ini ya, kita perlu hati-hati karena fleksibel ini sangat rentan sekali buat sobek kayaknya ini. Kalian bisa perhatikan juga bagian pas tombol-tombolnya apa udah kiranya. Dan untuk biasanya kalau yang tidak pas itu posisinya dia pasti tidak akan bisa dipencet. Oke. Nah sekarang kita pasangin bautnya kembali. Ini sih sebenarnya gue modal nekat aja ya, makanya gue bongkar gini ya, makanya gue tuh kalau punya barang rusak jadi penasaran. Kalau belum tahu buat bener-bener gue mentok, baru gue bawa ke tukang servis ya. Kalau misalkan masih kayak gini gue masih penasaran soalnya. Oke, dan jika sudah, maka bersihin dulu ya lensanya tuh, bekas tangan jahat kalian bersihin pakai kain
khusus buat lensa ya, seginilah. Lalu pasangkan kembali bagian covernya ini. Oke, dan pasangkan baterainya kita pasang. Sebenarnya baterai ini tuh apa ya, kalau misalkan dia renggang sedikit aja dia nggak ada aliran ya sebenarnya. Ada kemungkinan, ada juga sebagian yang menggunakan ini, ada yang pakai diganjel juga, dalamnya diganjel pakai kertas ya. Dan saya akan masukkan micro SD nya. Oke. Nah sekarang waktunya coba dinyalakan ya, mudah-mudahan nyala. Saatnya saya akan mencoba menyalakan kamera ini, dan jangan lupa berdoa ya, mudah-mudahan berhasil. Yuk saya akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke bro, semuanya sekarang sudah kembali nyala ya kameranya. Dan saya akan coba tes wifi nya. Oke, ini modus standby. Sekarang modus video. Oke, nyala ya. Cuman kalau ini emang lampunya ini tuh emang agak redup, tapi sebenarnya sih nyala ya, lampunya. Dan sekarang coba record video. Oke, ini video ya, modus video. Udah nyala. Oke. Oke ya, berhasil ya. Berhasil. Nah, begitulah. Ternyata cara itu efektif juga buat kamera kalian yang mungkin khususnya Xiaomi ya, yang terkena lembab atau terkena air, bisa kalian hair dryer bagian PCB-nya ataupun di bagian-bagian komponen-komponennya, bisa juga dengan cara dijemur di bawah terik matahari, ataupun bisa kalian simpan di dalam tumpukan beras ya. Oke, mungkin cukup sekian sedikit tips dari saya. Saya juga modal nekat sebenarnya, nggak punya pengalaman apa-apa. Dan buat kalian yang suka dengan video-video seperti ini, video-video dari saya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bye.